Halo teman-teman, hari ini di kelas saya kedatangan seorang tamu. Dia ini pernah mengikuti lomba model pada tahun 2001 dan kemudian pada 2023 dia mendapatkan lisensi Miss Ekotin di Sumut dan mendapatkan gelar Miss Ekotin di kategori inteligensia di Indonesia pada tahun 2024. Dan ini dia. Ya, Rafa. Apa kabar, Rafa? Halo, alhamdulillah baik. Amin. Nah, Rafa ceritakan dong proses lomba ini dari Sumut sampai kemana gitu. Berawal dari model atau langsung ke pageant nih? Lomba ikutinnya. Ikutin. Jadi itu kemarin bulan Agustus itu kan masa PKL tuh, PKL 3 bulan. Terus Rafa ikut ada salah satu ajang namanya Yayasan Putra Putri Sumatera Utara. Itu ikutin itu tuh karena emang penasaran sama event apa sih ini, dan ini merupakan pageant pertama kali Rafa ikut ke dunia pageant yang dari model berubah ke pageant. Terus coba masuk, ternyata lolos ke tahap audisi dan sampai ke grand final. Dan pas di grand final nggak nyangka sama sekali bisa mendapatkan lisensi Miss Ekotin Sumatera Utara 2023. Terus karena udah mewakilkan Sumatera Utara, ya Rafa harus mewakilkan ke ajang nasional di Jakarta pada 2024. Nah, kok bisa tertarik sama lombanya? Kan awalnya dari model, kok bisa sampai tertarik tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba karena udah 1 tahun break dari dunia model, terus pengen coba yang baru, pengen coba, ternyata masuk. Nah, sebelum ikut lomba ini, Rafa udah pernah ikut ke kegiatan lingkungan hidup belum yang sebelum-sebelumnya? Belum, ini pertama kali. Pertama kali langsung masuk grand? Iya, pertama kali. Nah, menurut Rafa, lingkungan sekitar Rafa ini udah cukup menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan nggak? Menurut Rafa, banyak orang yang peka terhadap lingkungannya, ada juga sebagian yang kurang. Kenapa? Itulah contohnya di sekolah, masih banyak banget tuh siswa-siswi yang suka buang sampah sembarangan. Itu kan salah satu contohnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, tapi mereka kurang peka dan mereka kurang kesadaran dirinya, jadi mereka melakukan hal itu. Betul juga sih. Nah, menurut Rafa, ini kan tadi nanya soal lingkungannya ya, masyarakatnya. Nah, ini soal pemerintahnya. Pemerintah Kota Medan sudah cukup berperan aktif gak dorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Pemerintah sudah berperan aktif dalam itu, menjaga kelestarian lingkungan. Oke. Nah, apa yang ingin Rafa lakukan sebagai Miss Ekotin Inteligensia terhadap isu lingkungan hidup? Sampah itu hal kecil tapi memberikan dampak besar. Jadi Rafa membuat organisasi yang dimana isinya anak-anak muda yang waktu ikut gabung bersama Rafa sebagai ya mungkin penggerak organisasinya untuk menjalankan sebuah proses membersihkan sampah di setiap lingkungan. Tapi yang terdekat dulu nih sekolah, kemarin Rafa baru aja bersih-bersih hari cleaning day di sekolah. Terus next plan mau buat di luar sekolah, di lingkungan misalnya daerah wisata atau dimanapun gitu. Jadi yang ngebantu itu sekolah dapat ngebantu kan? Sekolah membantu. Rencana Rafa kedepannya dengan Miss Ekotin di Sumut itu apa aja selama setahun ini? Kemarin Rafa udah buat itu cleaning day dan nextnya Rafa mau buat reboisasi di Percut untuk penanaman 1.000 pohon. Itu membawa tim dari Putra Putri Sumatera Utara, terus bawa tim dari sekolah dan teman-teman yang mau ikut serta. Untuk di sekolah mungkin bakal bawa dari ekstrakurikuler Sadawana. Ekskul apa itu? Sadawana itu ekskul tentang alam. Ada ekskul kayak gitu? Ada. Nggak pernah dengar. Berarti ekskul di sana banyak ya? Banyak. Raksana punya banyak ekskul. Contohnya nih ada basket, futsal untuk yang mau cowok-cowok nih biasanya suka bola, ikut futsal bisa, ikut basket. Terus ada paskibra itu pengibar bendera. Terus ada PMR, Palang Merah Remaja. Terus ada PKS, patroli sekolah. Terus ada marching band, ada pramuka, ada udah sih itu aja. Ada banyak di sekolah, di Raksana tuh ada banyak ekstrakurikulernya
Jadi tuh Raksana selalu aktif, anak-anaknya tuh harus aktif. Banyak kali ya, nggak pernah dengar pula saya. Nah, ini Rafa pernah dengar soal roda hijau gak sama budaya hijau? Gimana? Rafa pernah dengar soal roda hijau gak? Belum. Nah, ini sekedar informasi saja. Roda hijau ini dia salah satu masih bisnis swasta lah, masih dia membantu mengajarkan orang-orang tentang lingkungan hidup. Masih awal-awal lah. Kalau ada acara buat bersih-bersih mungkin bisa ikut. Nah, terus ini ada lagi soal budaya hijau punya. Nah, pernah dengar soal Yayasan Budaya Hijau Indonesia gak? Belum pernah dengar. Nah, ini tambah informasi lagi. Yayasan Budaya Hijau ini dia beda ya sama roda hijau. Cukup mirip tapi beda. Dia bukan bisnis swasta gitu, tapi dia lebih mengarah membuat acara-acara bersih-bersih gitu. Nah, ini di tanggal 25 Februari nanti Yayasan Budaya Hijau mau lakuin kegiatan akbar bersih-bersih pohon ya. Kan selama kampanye banyak oknum-oknum tim sukses yang nggak sadar lingkungan, melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar peraturan. Ya kayak makus spanduk ke pohon gitu ya kan. Nah, nanti tanggal 25 Februari kan pemilu selesai itu. Kita niatnya mau bersihkan pohon dari paku-paku itu. Nah, ikutan yuk? Ayo, ikut. Boleh. Kebetulan ikut ya. Nah, ini pertanyaan simpel aja. Rafa ada berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Anak Keempat. keempat. Kakak-kakak Rafa ada apa gak kayak ngikut ke modeling juga sama kayak Rafa? Rafa 4 bersaudara, semuanya perempuan, dan kakak kedua sama ketiga itu model. Nah, dari mereka itulah Rafa mencoba terjun ke dunia model gara-gara mereka berdua. Nah, kan karena saudara kakak ini yang ikut, ada apa gak dukungan dari keluarga lagi? Tentunya ada dari keluarga. Nah, sekarang Raka sekolahnya di Raksana ya? Iya, ya Raksana Medan. Nah, sekolah ini udah dukung Rafa belum ke dunia modeling? Udah, mereka ngebantu semua siswa-siswi yang berbakat dan minat dan bakat siswa-siswinya. Salah satunya Rafa, pihak sekolah tuh bantu banget. Kayak Rafa diperbolehkan untuk izin mengikuti ajang ini. Kemarin juga pas PKL izin kan masuk ke pertama kali pageant, mereka memberikan izin Rafa untuk ikut ajang yang kayak gitu. Nah, gimana rasanya sekolah di sana? Boleh apa gak bagi keasikannya di sana? Di situ di Raksana, Rafa tuh emang dari SD sampai SMA tuh semua sekolah swasta. Dan selama Rafa SD dan SMP, cuma di Raksana yang Rafa bisa ngerasain kekeluargaan yang bukan saudara. Mereka saling bantu, apalagi terutama guru-gurunya. Mereka kadang di kelas itu ngajak sharing-sharing, nggak cuma sebagai pelajaran, tapi mereka mengajarkan seperti apa dunia luar itu. Pada poinnya, Raksana sangat kekeluargaan. Seru juga ya? Iya, seru. Nah, capaian tertinggi apa yang Rafa ingin capai? Apa yang ingin Rafa capai? Pencapaian tertinggi yang Rafa pengen capai? Yang berkecimpungan ke dunia model atau di luar dari itu? Terserah, yang mana aja. Untuk pencapaian tertinggi itu Rafa pengen jadi seorang arsitektur. Dan kalau di luar dari itu, Rafa pengen jadi role model banyak orang, terutama pemuda, karena orang-orang muda. Nah, ada gak pesan yang ingin Rafa sampaikan berkaitan lingkungan hidup ke teman-teman? Rafa berharap semua, gak cuma untuk young people, young generation, tapi untuk keseluruhan siapapun itu, yang mau yang muda, yang tua. Rafa berharap lebih ada rasa kesadaran dirinya tentang lingkungan yang mereka tempati. Karena lingkungan itu kan tempat mereka tinggal, tempat mereka hidup. Harusnya mereka lebih peka terhadap lingkungannya untuk tidak buang sampah sembarangan. Terus juga mereka menanam banyak pohon, gak pohon juga sih, kayak bunga-bunga biar lebih tanaman gitu lah. Iya, benar kayak gitu. Bagus lah. Nah, ya sudah teman-teman, sekian saja video kita kali ini. Terima kasih juga ya Rafa sudah datang ya. Semoga teman-teman semakin tergerak dan ingin menjaga lingkungan kita. Sudah ada 2 video soal lingkungan hidup ini. Dan terima kasih.